Selanjutnya ke Pak Herman Khairon dari fraksi Partai Demokrat. Terima kasih Ketua dan seluruh anggota Komisi 6 yang saya hormati, Pak Dirut Direktur Utama PT KAI, Direktur Utama PT KCIC, yang saya kira ini adalah rapat lanjutan atas rapat kerja dengan Wakil Menteri terhadap persetujuan penyertaan modal negara. Pertama, yang memang harus dibuktikan adalah kenapa terjadinya perbedaan antara apa yang diusulkan oleh KCIC dan apa yang telah diaudit oleh BPKP. Dan kalau dengan pengurangan, apa dampaknya? Itu yang penting sebetulnya, karena kalau pengusulannya 4,6 triliun, kemudian hanya karena audit kemudian hanya tinggal 3,2 triliun, bagaimana dengan resiko yang akan ditanggung oleh PT KAI? Karena kan pemegang sahamnya di KAI. Jadi saya mohon cost of run ini bagaimana resikonya terhadap penyelesaian PT Kereta Api, penyelesaian kereta cepat Indonesia lagi, Jakarta Bandung. Nah, saya mohon interaksi sedikit, Ketua. Ya. Saya ingin bertanya, kalau ini segera dicairkan sesuai dengan timeline yang sudah disampaikan sebelumnya, apakah atau kapan bisa segera dijalankan kereta cepat ini? Kapan, Pak? Mohon izin pimpinan untuk menjawab. Jadi Pak Herman, terima kasih. Sekaligus ini untuk menjawab beberapa pertanyaan yang langsung aja, Pak. Ya, Pak Herman, di dalam pembiayaan project financing, ya, semuanya berdasarkan asumsi-asumsi. Jadi apa yang kami paparkan ada berdasarkan asumsi-asumsi yang kami sampaikan tadi, dasar-dasar yang kami sampaikan tadi. Artinya kalau PMN ini diberikan maksimal di Desember, maka kami bisa yakinkan tidak akan ada penambahan cost overrun lagi, dan proyek akan selesai pertengahan tahun 2023. Baik, di sini disebutkan bahwa 30 Juni trial operation, coba operasi, kemudian diterbitkannya izin operasi dari MOT, kemudian COD. Saya ingat betul bagaimana LRT yang Jabotabek, Jakarta Bogor kali ya, yang kemudian dilakukan trial operation dan terjadi tabrakan pada waktu itu. Kan ini juga menghambat terhadap perjalanannya. Saya ingat itu ya. Dan apakah dapat dipastikan bahwa dengan 3,2 triliun, yang sekali lagi saya ingin meminjam kata-katanya Pak Tiko, bahwa sesungguhnya ini adalah untuk memenuhi kebutuhan keuangannya KCIC yang per November ini sudah kehabisan cash flow. Nah, oleh karena itu dalam pandangan saya justru ingin memastikan saja Pak Dirut, apakah memang asumsi-asumsi tadi mendekati tidak untuk 30 Juni ini bisa trial operation? Sedikit ya pimpinan, mohon maaf. Herman, ya. Hitung-hitungan ini sesuai dengan asumsi-asumsi yang kami sampaikan. Sehingga kalau ini dicairkan di bulan Desember, maka proyek ini akan berjalan dengan baik, sehingga target yang kami sampaikan tadi akan kami laksanakan. Baik. Yang kedua yang saya ingin pastikan adalah dengan berbagai fasilitasnya, apakah ini sudah memadai? Ya, karena kalau kan sekarang sudah dikirim ya, unit kereta apinya sudah sampai Indonesia. Ada tiga rangkaian. Dan ini sudah sampai di Indonesia. Infrastruktur penunjangannya apakah sudah memungkinkan untuk itu? Infrastruktur penunjang itu ya termasuk stasiun, termasuk PLN, kemudian termasuk operator dan lain sebagainya.
Izin Pak menjawab Pak. Jadi infrastruktur penunjang dalam hal ini FASOP Pak, istilahnya di Undang-Undang 23, di dalamnya ada trek, kemudian ada telekomunikasi, ada signalin dan lain-lain Pak. Semuanya on progress Pak. Jadi sesuai schedule COD kami membuat tadi yang disampaikan Pak Didi ada milestone itu kami lakukan dengan upaya maksimal agar semuanya bisa kita lakukan sesuai schedule Pak. Saat ini yang sudah siap kita uji cobakan untuk infrastruktur itu 16 kilo Pak. Makanya pada saat G20 Showcase kita lakukan uji dinamis untuk kereta itu sepanjang 16 kilo. Demikian Pak, izin Pak. Sampai Tegaluar ini? Dari Tegaluar sampai Kopo Pak. Sampai Kopo? Siap Pak. Ada dua pertanyaan yang menurut saya ini penting sebagai dasar untuk rapat ini. Yang kedua, yang ketiga mungkin ini pertanyaan saya yang ketiga, dengan kemudian dapat diselesaikannya 30 Juni, berapa tahun investasi ini dapat dikembalikan dalam kondisi yang menguntungkan bagi negara? Jadi sesuai perhitungan FS Pak, itu di 38 tahun Pak. 38 tahun? Ya Pak. Kalau tidak ada apa-apa? Siapa? Kalau 2023 benar-benar terjadi krisis, hitung ulang. Jadi tentunya konsultan yang kami tunjukkan punya. Terakhir, udah 38 tahun ya. Terakhir, berapa harga tiket Jakarta-Bandung dengan kondisi penambahan dan lain sebagainya? Jadi kalau menggunakan studi Polar UI Pak, itu jarak terjauh 350.000. Tapi berdasarkan konsultasi dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Perhubungan meminta agar harga tertinggi di 250.000 selama 3 tahun Pak. Berapa? 250.000. Selama 3 tahun. Selama 3 untuk di masa awal ini. Betul Pak. Baru nanti akan terjadi eskalasi harga. Betul Pak. Pimpinan Pak Aryo Bimo mengusulkan. Menurut saya mengusulkan ke Pak Bimo. Aja, Pak. Kepimpinan saya. Tanya aja sana Pak. Enggak, mengusulkan aja ini. Mengusulkan bahwa kita kunjungan kerja ke fasilitas-fasilitas itu. Satu itu, yang kedua tentu kita dalami lagi dalam fokus group discussion dengan Direktur Utama KCIC secara teknis, sehingga kita yakin betul, karena ini kan proyek besar, memang harus selesai Pak. Kalau nanti tidak selesai juga bangsa dan negara yang rugi. Nah, oleh karena itu pastikan itu Pak Bimo menjadi catatan penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.